Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Dengan kasih karunia Tuhan, kita semua bisa ada sampai di hari ini. Berjumpa lagi di Renungan Pagi Lensaya Fata Guntung Payung. Mengawali aktivitas kita di hari ini, mari Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melandasi seluruh aktivitas hidup kita dengan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan di hadapan hadirat Bapa, karena begitu besar kasih karunia akan kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai di hari ini dengan tidak kurang suatu apapun. Ya Bapa, dalam menjalani kehidupan kami di hari ini, kami mohon Engkau menyertai kehidupan kami. Engkau menyertai seluruh aktivitas tugas tanggung jawab kami semua yang akan kami lakukan di hari ini. Kami mohon bimbingan-Mu ya Tuhan. Bimbingan itu berasal daripada firman-Mu. Firman yang akan selalu menjadi nasihat kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup kami ada di dalam tuntunan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan kasih Tuhan, dan kami juga siap untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Tuhan ada dalam hati pikiran kami untuk memaknai firman yang akan kami renungkan, yang akan kami dengarkan secara bersama-sama. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini pembacaan kita terambil dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33. Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33. Dan fokus ayat perenungan kita terambil dari ayatnya yang ke-30 yang bunyinya demikian. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan Hosiana. Diberikan tema di saat tidak fokus kepada Yesus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan ini, kita akan selalu diperhadapkan dengan masalah-masalah kehidupan. Dan terkadang kita terlalu fokus dengan masalah-masalah tersebut, yang pada akhirnya membuat kita ada dalam kebimbangan-kebimbangan, keraguan-raguan, dan lain-lainnya. Benar, kita adalah manusia, dan sebagai manusia kita akan merasakan hal-hal yang demikian. Namun di dalam perasaan-perasaan itu ada baiknya kita harus melihat bahwa kuasa Tuhan bekerja penuh di dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan bekerja penuh di dalam setiap masalah-masalah hidup yang kita lalui. Seperti perkataan firman Tuhan atau perenungan firman Tuhan yang kita secara bersama-sama baca di hari ini, yang dimana setelah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menyeberang, sedangkan ia sendiri mengambil waktu untuk berdoa seorang diri. Itu Bapak Ibu Saudara-saudari dapat melihatnya di ayatnya yang ke-23. Sementara di tengah pelayaran yang dilakukan oleh para murid, mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal. Angin sakal adalah angin ribut yang datang secara tiba-tiba tanpa gejala. Sekali lagi, angin sakal adalah angin ribut yang datang secara tiba-tiba tanpa gejala. Dan jelas ini sangat mengancam keselamatan mereka. Di saat-saat seperti itulah Yesus muncul dan menolong mereka dengan berjalan di atas air. Karya pertolongan Yesus ini
dapat kita baca dalam ayat 27 sampai ayatnya yang ke-31, di mana Tuhan Yesus hadir dalam memberikan ketenangan bagi para murid saat itu. Ketika Yesus hadir memberikan ketenangan, ada salah satu murid Yesus yang bernama Petrus. Ia meminta Yesus untuk ia dapat menghampiri Yesus pada saat itu. Dan Yesus mengizinkan hal itu pun terjadi. Petrus berjalan di atas air untuk menghampiri Yesus. Namun pada kenyataannya, di tengah-tengah perjalanan itu, angin sakal kembali ada dan membuat ia tidak fokus kepada Yesus. Ia fokus kepada badai atau angin sakal ini, yang pada akhirnya saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, Petrus menjadi bimbang dan takut. Kemudian ia tenggelam dalam air. Ketika Petrus tenggelam, Tuhan tidak tinggal diam. Petrus berteriak dan Tuhan pun bertindak. Ia menolong Petrus. Dengan demikian saudara-saudariku, kisah ini memberikan pelajaran iman. Pertama, pertolongan Yesus selalu hadir bagi para murid. Kedua, belajar dari Petrus. Petrus bukan tidak percaya pada saat itu, melainkan Petrus keluar dari zona nyamannya. Ia cepat bertindak. Ia memperlihatkan sikap iman yang tidak tinggal diam-diam saja dalam kondisi yang demikian. Bagi Petrus, percaya berarti harus bertindak. Harus menempuh badai itu untuk tetap datang kepada Yesus. Dan yang ketiga yang kita maknai adalah sayangnya Petrus tidak sungguh-sungguh untuk menyerahkan kekhawatirannya, harapannya kepada Yesus. Ketika angin sakal atau badai itu kembali ada, dalam perjalanan ia menghampiri Yesus, ia menjadi bimbang, ragu, dan takut. Akibatnya ia tenggelam. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari perenungan firman ini, maka kita semua belajar. Yang pertama, milikilah keyakinan iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, apapun masalah-masalah yang kita hadapi saat ini, percayalah Yesus penolong yang sejati. Untuk itu tetap teguh imannya. Ingatlah, percaya kepada Yesus berarti berani menempuh badai kehidupan bersama-sama dengan Yesus. Untuk itu, berserahlah, berdoalah selalu kepada Tuhan, karena Ia yang mempunyai kehidupan ini. Poin yang kedua, bukan masalah kita yang besar, tapi imanilah, yakinilah bahwa Tuhan Yesus kita punya kuasa yang besar dalam mengatasi setiap masalah-masalah, pergumulan-pergumulan hidup yang kita hadapi. Maka itu saudara-saudariku, jemaat yang dikasihi Tuhan, tetaplah fokus pada Tuhan Yesus. Untuk itu, serahkanlah segala yang menjadi kegelisahan hati kita di dalam Tuhan. Demikian perenungan kita di saat ini. Biarlah perenungan di pagi ini mau menguatkan perjalanan kehidupan kita semua dalam hari-hari hidup yang kita lalui. Tuhan Yesus berkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengakhiri renungan ini, mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, ya Bapa, dalam menjalani hari-hari hidup ini, kami tidak tahu akan apa terjadi ke depannya.
Untuk itu, kami serahkan seluruh hidup kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami dalam menjalani pergumulan-pergumulan hidup yang kami lalui, dalam menjalani realita hidup ini. Kami terkadang ragu, bimbang, takut. Namun mari Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun dalam menjalani kehidupan ini. Apapun perasaan-perasaan hidup yang kami rasakan, Tuhan selalu senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah kami semua. Firman yang sudah kami renungkan menjadi penguatan iman bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.